bayanin najasati wa izalatiha. Ini adalah keterangan yang menjelaskan tentang najis dan cara mensucikan najis itu. Najis secara bahasa artinya perkara yang menjijikan. Secara bahasa najis itu artinya perkara yang menjijikan, bukan secara syar'i loh. Secara bahasa Indonesia, bahasa Arab, najis itu al-mustaqdir bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu artinya perkara yang menjijikan. Apa saja yang menjijikan itu disebut najis secara bahasa. Tetapi secara hukum syariat, tidak setiap yang menjijikan itu adalah najis. Jadi ada secara bahasa, ada secara hukum syar'i. Kalau secara bahasa, najis itu pokoknya apa saja yang menjijikan. Tapi ketika kita bawa dalam syariat, tidak semua yang menjijikan itu najis. Contohnya air liur, air itu jijik, tapi dia bukan najis. Jadi secara syariat bagaimana? Kullu ainin, setiap benda atau setiap barang haroma yang haram tanah waluha untuk mendapatkannya untuk memperolehnya alat itlaki secara mutlak halatul ikhtiyar, dalam keadaan kita tuh leluasa ma'asuhulati tamyiz, dan kita bisa membedakan. Nah, secara syariat najis itu adalah segala sesuatu, barang atau benda itu kita mau ngambil, baik itu untuk makan atau kita mau jual belikan, itu hukumnya haram. Perkara yang jijik kita mau ngambil untuk makan ataupun kita mau ambil untuk jual beli, itu hukumnya haram, nggak boleh, tidak bagus, haram. Kita mau makan haram, kita mau jual belikan haram, kita mau pegang-pegang nggak boleh. Ma'asuhulati tamyiz, kemudian kita bisa jelas membedakannya. Ini contohnya ini begini. Ada ulat-ulat. Itu kalau ulat-ulat itu kalau mati kan jadi bangkai itu. Misalkan ulat-ulat di dalam buah, ulat-ulat yang ada dalam apalagi sayuran tuh kan. Ma'asuhulati tamyiz. Kalau misalkan gampang kita jelaskan gampang kita membedakan, oh ini buahnya, ini ulatnya, kita pisahkan. Ya kan? Itu najis tuh. Kalau mati tadi ulatnya najis. Tapi kalau misalkan kita sudah perhatikan baik-baik nih, kemudian kita tidak bisa membedakan ini mana buahnya, mana ulatnya, lantas kita makan dan tergigit itu ulatnya, tidak kelihatan, itu harusnya najis. Tapi itu ma'fu, jadi nggak najis hukumnya. Ulat-ulat itu kan mati hidup ya. Kalau mati kan jadi bangkai. Yang ada di buah, yang ada di lombok, yang di tomat, yang di terung itu kalau mati dimasak kan najis, ya kan, karena jadi bangkai. Tapi karena dia mungkin susah kita membedakannya, kita tidak lihat, sudah terlanjur kemakan, sudah selesai, udah itu hukumnya jadi tidak najis. Dia menjadi najis apabila kita ulatnya tuh kita lihat, kita pisahkan. Nah, kita pisahkan, lantas kita sengaja ambil, kembalikan lagi, kita makan, jadi najis. Karena kita sudah bedakan, kita sudah pisahkan gitu loh. Tapi kita sudah perhatikan, kita nggak tahu ini sama saja ini isinya. Itu najis. Ikut dimasak begitu ya? Nah, ikut dimasak gitu kan? Nggak ditahu. Nggak ditahu. Lalat itu kan, semut itu kalau mati kan jadi bangkai itu. Semut tuh kalau mati jadi bangkai. Najis. Karena air minum, kopi, teh, susu yang kita nggak tahu di situ ada semutnya, aslinya najis, tapi kita nggak tahu. Tapi kalau lagi minum lihat kan sudah tahu tuh, jadi najis. Makan Indomie, siram Indomie, itu sering saya tuh. Kadang-kadang mau makan juga najis, nggak dimakan begitu sudah bayar. Gimana ini? Takutnya yang punya warung juga kecewa deh. Sudah disiram bungkus makan di rumah, ternyata tengah jalan kita buang. Kayak kita bikin teh begitu, di gula. Kalau misalkan pertama ya, kita lihat dulu sudah usaha nih, ya sudah usaha, nggak lihat, oh sudah aman. Tapi kan nanti di tehnya itu kan kelihatan lagi tuh. Yang dimaksud yang mahfud tadi kita sudah, sudah ditelan, sudah makan. Sebenarnya ada, tapi kita nggak tahu. Itu mahfud, itu nggak najis itu. Tapi masih di teh, kita lihat oh sudah.
jangan dilanjutkan. Walaupun dibuang bangkainya. Walaupun dibuang bangkainya karena sudah tercampur di situ zat-zatnya semua itu. Kecuali air tehnya itu 2 kulak. Air putihnya 2 Itu kulak. rawan itu. Biasa kita bikin teh gulanya memang sudah kita sendok memang itu dengan anunya. Rawan tuh rawan. Dengan semutnya. Simpan di kulkas saja. Itu Kalau mati ya, kalau enggak mati, kalau mati gimana itu ya? Jelas mati itu karena kita siram pakai panas kan. Ya mati. Kalau di madu selalu lebahnya mati. oh lebahnya lain pembahasan. Nah, semut. Lain pembahasan. Bangkai tapi biar bangkai. Lain di lebah nanti lain pembahasan. Saya kira mati ya sama. Di lebah nanti lain pembahasan. Ini binatang. Kalau lebah aman itu kayaknya. Lalat juga lain. Lalat sama lalat. Lebah itu lainnya bukan karena beda binatangnya, bukan. Jadi dia penjelasan itu nanti dibahas tentang madu, ya, ada kekhususan ya. Bukan karena kalau lihat jenisnya spesiesnya ya sama dengan lalat ya kan. Tapi itu kembali kepada di awalan itu ditahu begitu. Nah, kalau tidak ditahu. Iya. Kalau sudah cek ya kan, sudah tinggal, makanya kalau minum teh itu begini ya, tutup mata saja jangan Enggak kayak lalat, ada pembahasan lalat itu misalnya kayak di minuman yang itu tidak mati. Oh, Kalau tidak mati kan dia kan hidup. Lalat yang masih hidup. Yang saya maksud itu kan jadi bangkai kan kalau mati. Ya. Di hadis tuh ada lalat kalau celup di minuman itu sekalian ditenggelamkan. Iya. Nah itu yang satu sayapnya itu mengandung racun, sayapnya yang satu itu penawarnya. Nah itu maksudnya tidak mati. Saya daripada ragu-ragu disambung. Tapi kalau mati ya sudah. Wih, sering kita minum sudah kita lihat dan hanya kita buka itu. Tapi lalat yang besar ini. gimana untuk menghilangkan najis itu ketika sudah? Ya, nanti kita bahas ini kan bahasnya menghilangkan najis. Najisnya dengan menghilangkan najis. Wa dakhala fil itlaqi qalilun najasati wa kasiruha. Yang disebut dengan najis itu sedikit banyaknya sama. Contoh ya najis ya. Ini kalau babi kan dagingnya itu kan najis ya, najis. Itu kan dia besar, skalanya banyak besar. Semut juga itu jangan dikasih beda dengan babi. Sama secara nanti ukuran najisnya nanti mau golazo dengan apa berbeda. Tapi kalau sama secara mutlak najis namanya sama-sama najis. Haram dimakan. Sama-sama haram. Guyonnya guru saya tuh jelaskan guyonnya dulu daripada kita tuh minum kopi atau teh yang ada semutnya kan haram tuh, ada najisnya tuh. Mendingan sekalian makan babi katanya guyonnya ya. Kalau babi najis juga, haram juga, tapi kalau babi agak besar dagingnya gitu loh. Pantas Najis. jadi makbul bagaimana? Semut banyak. Iya. Yang penting jangan mati. Mati jangan, kalau nggak mati aman. Kalau nggak mati, tinggal dikeluarkan saja. Bisa. Gini, saya pernah minum Coca-Cola. Coca-Cola saya ini mungkin tinggal sedikit lah. Saya simpan. Terus pergi datang kasih habis lah diminum. Habis minum, ada bunyi-bunyi di dalam. Ternyata cicak. Astagfirullah. Sudah mati. La ilaha illallah. Udah mati lagi gerak-gerak lagi. Oh masih aman. Yang penting dia tidak telek ya. Yang penting dia tidak buang air. Sudah masuk dia ditahu tadi. Kalau Di dalam tahu tadi. Coca-Cola itu ternyata setelah diminum habis diminum bunyi-bunyi. Apa bunyi-bunyi? Iya, ternyata cicak. Berarti baru datang tuh baru datang. Berarti cicaknya baru menikmati. Tidak lama kan dirimu. Ya Wa qulu ma'in, setiap benda cair kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan, dubur sama kubul, jalan belakang, jalan depan,
najisun, apa saja yang keluar dari situ najis kecuali mani. Apa saja yang keluar dari dubur atau kubul itu yang depan, dubur itu belakang, dari lubang itu semuanya yang keluar yang cair itu hukumnya najis ilal mani kecuali mani. Baik itu berupa darah, nanah, tai, kencing, itu semua min adami dari manusia atau hayawanin atau hewan, semua najis. Kalau maninya hewan? Oh ya. Ilal mani kecuali maninya manusia ataupun maninya hewan, kecuali maninya anjing dan babi. Maninya hewan suci. Kalau babi sama anjing tuh sampai apa nggak ada yang suci mereka tuh. Sampai bulunya tuh najis. Wa ghuslu jamil abwali wal auras, membasuh atau mencuci kotoran yang keluar dari kita wajibun, hukumnya wajib. Wa kaifiyatu ghusli najasati, adapun caranya untuk membasuh najis, ingkanat, apabila najis itu musyahadatan bisa dilihat bil aini dengan mata, maka takunu bizawali ainiha, pertama kali kasih hilang dulu itu najisnya, kasih hilang dulu barangnya tuh. Kalau misalkan itu najisnya kita lihat dengan mata, maka pertama kali itu untuk mensucikannya kita kasih hilang dulu itunya apa? Najisnya tuh, zatnya tuh. Di mana saja itu najis, baik itu di baju kita, di tehnya rumah kita, di sajadah kita, di kopiah kita, di tas kita, di motor kita, di mana saja. Pertama dihilangkan dulu najisnya, kalau bisa dilihat. Wa muhawalatu zawali awsafiha, kemudian dihilangkan juga beberapa sifatnya itu barang, min to'min dari najis tadi, min to'min rasanya, au launin atau warnanya, au rihin atau baunya. Setelah itu baru disiram, baru dibasuh. Misalkan di sini ada tai cecak atau tai toge, jadi sebelum dibasuh, sebelum dicuci itu diambil dulu, dihilangkan dulu tuh baunya, dikira-kira, dihilangkan rasanya, dihilangkan warnanya, baru disiram air, baru suci. Makanya mencuci baju tuh hati-hati. Cuci baju kita, apalagi baju itu kita mau pakai untuk sholat, gitu kan. Kalau baju kita, baju orang dewasa itu insya Allah, kalau kita yang sudah paham tentang bersuci itu mungkin jauh dari najis. Di antara kita mungkin kencing masih tidak cebok kan. Itu cucinya jangan digabung sama bajunya anak-anak kita, karena anak-anak kita tuh bajunya campur kencingnya, kadang-kadang popoknya tembus gitu kan, digabung satu kali di mesin cuci, kan belum dihilangkan tuh tai-tainya, belum disucikan tadi itu pakaian anak-anak, jadi najisnya semua tersebar di kita punya baju-baju. Maka caranya itu, sebelum dimasukkan di mesin cuci, baju kita saja dulu, bajunya anak-anak jangan dulu. Baju anak-anak itu disucikan dulu, dihilangkan dulu tai-tainya itu. Misalkan cara cucinya itu digabung. Kalau misalkan dipisah juga kayak tadi, tetap sebelum di mesin cuci itu dihilangkan dulu telek-teleknya itu, dihilangkan dulu tai-tainya. Kalau misalkan belum dihilangkan sebelumnya najisnya, telek-teleknya itu atau bekas kencingnya, itu nggak apa-apa digosok di mesin. Tapi nanti bilasnya terakhir itu dengan cara dialirkan air, ditimba atau diselam,
cara bilasnya bukan dimasukkan dalam baskom, dicelup-celup, bukan. Karena najisnya berkumpul semua dalam baskom itu, dan najis yang ada dalam kita punya baju itu tidak hilang. Kecuali bilasnya tuh baru kita ambil satu-satu, baru kita ambil air 2 kali 3 kali. Siram di kerang bagus. Siram di kerang. Jadi air najisnya tuh keluar, mengalir ikuti air. Tapi kalau kita cara bilasnya seperti kadang-kadang ibu-ibu di sumur itu mencuci di dalam baskom tuh itu, walaupun 3 kali, hanya pindah-pindah aja najisnya tuh. Dikali enak. Kira-kira begitu. Itu kalau najisnya dilihat. Wa in kanat najasatu ghairu musyahadatin, kalau misalkan najisnya tidak dilihat, maka fayakfi jarrul ma'i alal mutanajjis biha walau marratan wahidatan. Kalau misalkan najisnya itu kita tidak lihat, contohnya seperti misalkan apa najis yang tidak dilihat? Apa ya contohnya? Najis yang tidak dilihat. Kita punya keyakinan di ujung-ujung itu ada kencing. Ada kencing, tapi sudah nggak ada tuh, sudah lama nggak dilihat ya, sudah lama nggak dibersihkan dan pun nggak ada. Tapi saya yakin di sini ada bau-baunya ini, gitu. Tapi kita nggak lihat kan, maka yang begitu cukup langsung disiram saja, karena najisnya kita tidak lihat. Atau misalkan kita kencing, kita masuk di WC pakai sarung atau celana kita itu kita pakai sholat. Kita ragu-ragu, jangan sampai saya kencing itu percikannya itu kena sarung kita, maka ambil airnya disiramkan aja begitu, sudah bersih sudah. Tapi kalau najisnya kita lihat, itu najisnya dihilangkan dulu, baru disiram. Muncul was-was. Kena tidak. Illa baula sobi, kecuali kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki, alladzi lam yakul at-ta'ama, yang bayi laki-laki tadi belum makan makanan kecuali susu. Kira-kira umurnya bayi itu 2 tahun ke bawah. Itu pun belum makan apa-apa kecuali hanya susunya ibunya saja. 4 bulan sudah pasti nah. Susu SGM. Itu sudah makan itu. Karena kenapa? Kalau kencingnya anak bayi laki-laki ya, bukan bayi perempuan, itu kencingnya itu di celananya itu air cukup dipercikkan begini saja sudah suci. Itu pengecualian. Bayi laki-laki syaratnya belum makan kecuali selain ASI. Tapi kalau dia sudah makan selain ASI ya sudah. Sama seperti najisnya orang besar. Kalau bayi perempuan, dia sudah makan nasi atau belum, dia baru ASI atau tidak, itu cara mensucikannya kayak yang tadi itu. Berarti terhitung makan sesuatu itu selain ASI itu kayak biasanya di umur Makan madu berapa minggu makan atau kurma, makan bulan. Iya, di tahnik itu sudah termasuk ya? belum kalau tahnik enggak. Oh ya? Tahnik Enggak, walaupun kurma atau madu. walaupun Iya. Oh, sedikit dia belum, kan di sini dapatnya tagoda itu maksudnya dia sudah kenyang, dia sudah makan kenyang dengan makanan selain nasi. Belum dipakai sebagai pas itu tambah nasi begitu tambah makanan. Oh iya, pisang juga nasi. Gitu. Perempuan dan laki-laki kan kenapa bisa berbeda? Walau alam begitulah, tertulis dalam kitabnya ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau guru saya dulu jelaskan keterangan tambahan beliau tahu ya, itu memang ada perbedaan tuh kencingnya bayi laki-laki sama perempuan, dari baunya itu berbeda. Bau perempuan. Perempuan itu amisnya full itu kencingnya itu, tapi kalau laki-laki ya amis juga tapi kecuali lama dan banyak gitu kan. Tapi kalau kencingnya perempuan itu, ya kalau sudah punya anak laki-laki, anak perempuan, terus ngurus pos kecilnya pasti bisa membedakan. Iya, benar. Nah ya, saya kebetulan anak saya masih kecil-kecil. Cepat sekali tahun. Baunya luar biasa tuh. Anak laki-laki semua.
Kalau saya laki-laki perempuan bisa beda. Pasti bisa membedakan. Itu perempuan tuh masya Allah amisnya luar biasa. Mana lagi? Wala yufa an syai'in, dan tidak dimaafkan minan najasati daripada najis illal yasir, kecuali najis itu cuma sedikit saja, minad dami wal qaihi, berupa darah ataupun nanah. Ada darah atau nanah yang sedikit sekali. Fayufa anhuma, maka najis darah atau nanah yang sedikit sekali tadi maka dimaafkan fi saubin, di baju au badanin, atau di badan. Nah, ada najis-najis yang ma'fu. Contohnya nih ya, icakan jerawat. Nah, itu najis, tapi dia ma'fu. Kenapa? Sedikit dia punya najis. Tapi maksudnya jangan disengaja-sengaja. Atau kayak habis bekam. Gitu. Najis tapi ada bekas, setelah air ada bekas-bekasnya, itu ma'fu. Wa ma la nafsalahu sailatan. Sailatun, atau ada najis yang dima'fu. Najis yang ma'fu itu misalkan, ini maksudnya pembahasannya dalam sholat, atau dalam sholat, atau posisinya dalam keadaan tidak disengajai. Tidak disengajai, kita terlanjur minum ya, kayak tadi itu. Ada hewan-hewan yang itu tidak ada darah yang mengalir, kezubabin, seperti lalat, wanamlin, dan semut. Maksudnya gini, di teh kita ini jelas-jelas ada semut atau lalat yang mati dalam. Kita sudah minum, itu najis itu, tapi kan kita tidak tahu kan, nah, maka ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau kita sudah lihat, jangan diminum, karena kita sudah tahu itu najis. Bukannya kalau lalat sama semut tadi itu, misalnya ketika bikin tadi itu, dia itu dihilangkan saja bangkainya, maksudnya tetap suci ini tehnya tadi misalnya. Airnya gelas. Namanya bangkai. Air di gelas. Bangkainya yang dilihat tadi itu yang dihilangkan. Itu saya tidak berani kalau itu. Saya tidak berani. Dia maafunya itu kalau kita sudah minum, kemudian kelihatan. Tapi kalau masih kelihatan pasti diminum itu. Udah jangan diminum. Begitu. Tinggalkan. Di haus-haus ya. Semutnya kita tinggalkan saja, main HP sudah ada semutnya. Nah, ini. Wal maitatu, bangkai, puluha, semua bangkai, semua jenis bangkai semuanya najis, itu najis, illa samaka wal jaroda, kecuali bangkainya ikan dan belalang. Belalang tuh, karena belalang tuh bisa dimakan ya, belalang bisa dimakan. Yang suka itu katanya rasa udang katanya. Banyak anak-anak layak itu yang makan. Enak ya? Katanya rasa udang katanya. Ada tuh belalang yang ada memang yang hijau-hijau tuh bagus itu yang besar. Itu yang besar itu. Rasa udang ini katanya. Iya. Kalau yang coklat itu, yang coklat. Oh ya, namanya belalang kan, silakan makan kecoa. Kayak makan kecoa. Bangkainya belalang, bekas-bekas yang sudah mati, atau ikan asin tuh, kagarai itu kan, apa kantapai apa bahasanya? Kagarai ya kan, itu kan bangkai itu kan mati dikasih kering, bangkai berarti. Kecuali itu, wal adami, sama manusia, bangkainya ikan, bangkainya belalang, bangkainya manusia itu suci. Wa yumsalu, dibasuh al inaa, benda apa saja yang terkena min mulugil kalbi, daripada jilatannya anjing, wal khinzir, babi, sab'a marotin, 7 kali, bimain, dengan air tohurin yang suci, ihdahuna, salah satu daripada 7 tadi, biturobi, itu dengan tanah, baik tanahnya itu di awal dulu, atau di tengah, atau di akhir, atau kap di berapa saja. Misalkan kita sudah basuh 3 kali, yang keempatnya baru
baru tanah apa. Air campur tanah. Atau di sarahnya disebutkan atau air itu dikasih keruh dicampur tanah baru disiramkan itu bekas jilatannya anjing atau babi tadi. Makanya itu di kebun-kebun sering saya jalan-jalan di lain banyak kebun kelapa. Itu kadang-kadang kelapa banyak yang dimakan Pak. Babi itu kan. Itu kelapanya kadang-kadang tuh walau alam dia jual di pasar tuh dia orang jual di pasar. Walau alam dia sudah sucikan atau belum. Atau ubi yang sudah digali sama babi baru setengah cuma dia potong ujungnya. Cek. Nah. Tapi kalau misalkan sudah turun hujan, aku campur itu tanah ya suci lagi. Kalau tadi itu kan yang dua hewan tadi itu misalnya kena pakaian, kita pakaian juga itu. Pakaian juga, pakaian dengan tanah. Badan kita juga, badan kita. Kecuali di tanah saja baru suci satu kali hujan. Mandi aja dia. Bukan kalau lagi banjir di Laya itu kan kotor airnya tuh kalau kena anjing pergi mandi di situ. Ya, itu sekelumit masalah najis. Dipahami? Insyaallah. Dipahami insyaallah ya, gampang ya. Nah, nanti kalau ada soalnya supaya dia kita punya kepahaman.